Alhamdulillah, karena atas limpahan rahmat Allah, baik nikmat sempat maupun nikmat sehat, kita semua bisa berkumpul pada malam hari ini untuk belajar bagaimana cara membuat presentasi kedatangan dan berbasis live location di bot Telegram. Dengan pemateri kita pada malam hari ini adalah Bapak Wahyudi, moderator Ibu Ika Ayuvia Johan. Saya sendiri sebagai host pada malam hari ini adalah Sri Puji Rahayu dari Karanganyar. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan Ika Ayuvia untuk memimpin jalannya hari ini. Silahkan Ibu Ika. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, hari ini materi kita adalah presensi kedatangan dan kepulangan berbasis live location di bot Telegram. Nah, pada malam hari ini adalah CEO dari Alif Production, yaitu Bapak Wahyudi. Nah, sebelum mulai materi dari Bapak Wahyudi, saya ingin mengingatkan bahwa untuk tombol raise hand-nya atau gambar tangan digunakan pada saat sesi jawab. Jadi yang sudah angkat tangannya kemudian masih raise hand sampai sekarang, mungkin kami akan skip untuk bertanya langsung kepada pemateri. Kemudian untuk mengajukan pertanyaan, silahkan ada tombol Q&A atau question and answer untuk memberikan pertanyaan kepada pemateri. Oke, untuk itu saya persilakan kepada Bapak Wahyudi untuk memulai materi. Silakan Pak Wahyudi. Oke, terima kasih Bu Ika atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia. Sebuah kehormatan untuk berbagi di grup ini. Nah, seperti di awal, Bapak Ibu harap mempersiapkan 2 akun Telegram karena nanti akan berlaku sebagai siswa dan satunya lagi berlaku sebagai orang tua. Adapun jika Bapak Ibu guru hanya memiliki 1 akun, berarti nanti akun itu berfungsi sebagai siswa juga berfungsi sebagai orang tua. Seperti itu. Nah, untuk materi kali ini, bagi yang nanti ketinggalan ataupun belum sempat dari Alif, kita sudah membuatkan dokumentasinya berupa video yang sudah kita upload ke channel YouTube kami. Oke, langkah pertama, silakan Bapak Ibu guru masuk ke Google Drive terlebih dahulu. Ya. Silakan Bapak Ibu guru membuat database. Nah, silakan buka terlebih dahulu di Google Sheet. Nah, inilah masuk dan presentasi akan kita buat. Nah, database-nya seperti apa? Saya akan tunjukkan database yang sudah jadi. Nah, silakan teman-teman melihat. Nama sheet-nya namanya siswa. Yang paling bawah ini diberi nama siswa. Dengan yang template ini. Kenapa? Karena nanti servernya saya setting dia sesuai dengan apa yang kita deklarasikan di sini. Itu terus kolom pertama adalah nomor, kedua list, kolom ketiga adalah username Telegram yang dimiliki
memiliki siswa, orang tua, dan kontak ID orsi ketika masuk ke jam berapa, tanggal berapa. Terus yang G itu juga akan diisi ketika anak-anak melakukan transaksi keluar. Nah, tahap ini tahap awal ini silakan teman-teman isi nomor listnya berapa. Nah, tadi akun Telegram yang kemudian akun satunya lagi yang berfungsi sebagai akan user masukkan sini. Tanya yang di kosan. Oke, praktek dulu. Kita beri berapa menit, Bu Rika? Saya akan kode kalau misalnya waktu. Oke. Jadi isi ini saya hilangkan dulu. Biar tenang. Nah, yang diisi cukup baik ini. Yang diisi adalah nomor berapa satu. Ya. Oh. Langkah kedua, kita akan membuat bot Telegram milik kita. Ya. Nah, bot Telegramnya silakan teman-teman buka Telegram. Kalau ini berarti nanti yang di bot Telegram ini adalah dari pihak sekolah, karena nanti ini hanya sekolahan. Nah, cara daftarnya bagaimana? Bot Telegram kita ke servernya Telegram, rekan-rekan bisa di menu pencarian itu ketik aja bot header. Kemudian ada tombol start biasanya di situ. Kalau ini ketik aja, nanti dia akan jawab. Nah, di sini ada menu untuk membuat bot baru. Nah, ini diklik new bot. Nah, terus kita diminta memasukkan nama botnya, misalkan uji coba. Oke, kalau ada keterangan seperti ini, artinya nama bot itu belum ada yang punya. Yang namanya sudah ada, selanjutnya kita disuruh membuat username, di mana username ini diakhiri dengan kata-kata bot. Kan saya kasih nama uji coba bot. Oke, kalau ada kata-kata ini, artinya bot kita nama ini sudah ada yang pakai. Ya, berarti kita harus cari username yang lain. Saya bikin besar semua misalkan, dan ini case sensitif ya. Oke, sudah ada.
Oke, nah setelah di langkah ini, nanti teman-teman akan dapat namanya token. Nah, token ini silakan disimpan dulu, boleh di Notepad, boleh di Microsoft Word. Langkah kedua, silakan teman-teman registrasi dulu bot yang akan dibikin, namanya apa, username-nya apa, registrasikan dulu di officialnya Telegram, yaitu di bot trader. Silakan. Ferry pun ada Ibu Dewi Setiawati di bawah. Baik, sebentar. Apakah sudah mendapatkan tokennya? Cara mengetahui username Telegram ya. Tar. Terus nah, tunjukkan di grup. Ya ini aja. Cara mengetahui username Telegram ya. Ini terus di setting di sini Pak. Ini ada tulisan username. Nah, add-nya jangan dimasukkan. Nih. Jadi di sini nih. Nah, kopikan ke sini. Add-nya jangan dimasukkan. Nah, ini untuk siswa. Nah, nanti akun satunya lagi yang bertindak sebagai orang tua. Tokennya iya, tokennya di copy. Karena nanti token itu gunanya, token ini nanti gunanya supaya bisa terhubung dengan database yang kita buat ini nih. Nih, ini database kita nih. Database Persensi.
tanya bisa lewat chat mungkin. Apakah bisa kita lanjut? Masih bingungnya Pak Ngadiono? Ini, oke. Buka Google Drive Pak. Nya adalah new Google Sheet. Diklik aja Pak. Nah, kasih nama database apa? Ya berarti kan database presensi. Oke. Namanya siswa. Nah, kolom-kolomnya kan dengan yang sudah saya buat Pak, yang dicontoh ini. Yang dicontoh ini. Nah, buat database-nya seperti ini. Oke, disimpan dulu Bapak. Disimpan dulu. Untuk menghubungkan bot dengan server kita akan buat server setelah ini. Jadi kita sudah melakukan dua langkah. Langkah pertama, kita membuat database ini Google Sheet. Langkah kita meregistrasikan bot kita ke server. Jadi kita ada 8 langkah, kita baru 2 langkah, kurang 6 langkah lagi. Bu Ika, apakah bisa kita lanjut? Monitor? Ya Pak, lanjut. Oke. Pak, lanjut. Nah, itu adalah nah, selanjutnya adalah kita menuju ke langkah ketiga, yaitu kita membuat server. Caranya bagaimana? Caranya, teman-teman buka Google Drive tadi lagi, terus klik New, More, pilih ini. Tekan yang project itu, misalkan server notifikasi bebas lah. Oke. Tunggu sampai terus. Di Google Drive, terus More, terus Google Apps Script. Wait. Seperti itu. Itu jadi. Seperti itu. Kembang. Bersihkan dulu semua. Nah,
server in. Jadi, nah, buka. Nah, satu satu nanti itu kalau untuk latihan sih nggak apa-apa sih, tapi nanti kenyataan diusahakan antara akun siswa dan orang tua berbeda. Nah, saya sudah soskopnya untuk itu teman silakan. Di copy semua, saya copy semua sampai bawah. Ini saya copy, pastekan di yang ini, paste sih. Oke. Nah, ini, kalau sudah ciri-ciri server kita belum disimpan code-nya adalah di sini ada bintang. Simpannya bisa pakai Ctrl S atau ada simbol disket di sini. Kita simpan dulu. Ctrl S. Ini adalah langkah ketiga. Kita sudah menyelesaikan langkah ketiga kita, yaitu membuat server kita. Seperti itu. Saya kasih waktu untuk teman-teman mempraktekannya, monggo. Untuk linknya, link saya ketikkan di chat reply server notifikasi. Sudah. Source code-nya ada di bit.ly/server script notifikasi. Silakan di copy dulu, pastekan di server kita. Ibu Wulandari bingungnya di mana ya? Jadi kita sudah masuk ke angka
tiga Ibu. Langkah pertama tadi kita membuat database. Langkah kedua kita membuat registrar. Langkah ketiga kita membuat server. Tidak pahamnya di mana nih Pak? Kita belum praktek ini Pak, kita baru play ini Pak. Pak Budi Utomo, tidak pahamnya di mana? Kan saya jelaskan satu-satu Pak, itu ada keterangannya Pak. Kan ini untuk apa? Nanti saya jelaskan. Seperti itu. Ini sudah ada saya kasih keterangan. Nanti siaran ulangnya. Ya, YouTube-nya nanti saya share, insya Allah. Di akhir acara nanti saya share. Seperti itu. Sudah kopi semua, Bu Ika? Apakah lanjut atau bagaimana? Tidak jelas suaranya, Bu. Langkah ketiga itu kan tadi kita bikin dari sini new more, pilih yang app script, akan buka jendela ini. Terus kasih nama ini bebas, namanya sesuai nama sekolah. Terus code yang di sini dihapus, yang di sini hapuskan semua. Kemudian copy dari bitly /server strip notifikasi dibuka, source code-nya ini di copy, terus pastekan di server kita. Oke, tenang, untuk yang belum familiar dengan Telegram, dari Alif Production sudah menyediakan tutorial. Hanya yang ada yang ketinggalan, apapun pingin mengulang materi, nanti bisa lihat di channel kami. Seperti itu. Tutorialnya ada dari awal sampai akhir, tenang aja. Bukan Fatherbot, Pak, bot Feather. Ada yang tanya, kayaknya bot Feather, Pak, bot Feather. Gimana? Kita lanjut.
Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke langkah keempat. Langkah keempat adalah menggabungkan server kita, server ini yang kita buat nih, dengan bot Telegram lagi. Rekan-rekan perhatikan di source code-nya, di situ sudah saya kasih keterangan. Di line 2 itu nanti fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menyimpan token yang didapat dari bot trader. Jadi tadi tokennya ini silakan di copy dulu. Ini di copy. Terus masukkan sini. Kan ya. Kemudian juga link server kita yang ini nih. Nah, link servernya dapatnya dari mana? Nah, link server akan didapat ketika server kita sudah go online. Nah, ini belum caranya supaya go online. Server kita harus di-publish. Ini ada publish atau publikasi. Ini diklik publish. Terus pilih deploy as web app atau publikasikan sebagai web app. Masih nyimpan dulu. Buat jaringannya. Oke, suara saya putus-putus ya. Jaringannya lagi trouble. Bentar. Ya, switch dulu jaringannya. Ini langkah Kak. Oke. Sudah jelas suara saya? Oke. Sangat jelas, sangat jelas. Oke. Untuk link servernya kita dapat dari mana? Link server ini didapat ketika server kita go online. Nah, ini masih belum go online server kita. Kita harus online kan server kita. Caranya adalah dipublikasi. Habis deploy as web app. Ini akan muncul seperti ini nih. Publish web app. Publikasi sebagai web app yang paling atas. Saya ulangi. Publish deploy as web app. Yang pilihan paling pertama. Ini. Kemudian pilih anyone event anonymous. Oh ya, perlu perhatikan Gmail untuk menciptakan server ini dengan Gmail di database tadi harus sama, Ji. Gmail yang dibuat untuk database tadi yang di Google Sheet dengan Gmail di server ini harus sama. Kalau sudah, ini jangan lupa diganti. Terus klik deploy. Seperti ini, klik review permission. Kemudian scroll ke bawah, klik allow atau izinkan.
kalau di bahasa Indonesianya ya. Nah, ini adalah link server kita. Silakan di blok semua, terus di copy. Oke, masukkan di sini. Ditempel. Kemudian jangan lupa disimpan, Ctrl S. Oke, nah, oh ini kelebihan, sorry. Saya ulang. Di dalam tanda petik, saya paste di dalam ini, di antara ini, saya paste. Ctrl S. Oke. Nah, ini kita sudah terkoneksi dengan server di sini, ya. Nah, selanjutnya adalah kita aktivasi nih bot Telegramnya dengan server kita. Ini ada fungsi untuk aktivasi. Cara aktivasinya adalah pilih functionnya yaitu set ad hoc. Terus di sini ada tombol play atau run. Diklik run untuk mengaktifasi bot Telegram kita. Kita tunggu. Oke, sudah hilang. Kita lihat apakah aktivasi kita berjalan sempurna. Caranya lihatnya dari view log. Nah, kalau ada kata-kata webhook was set, berarti selamat, Telegram kita sudah terkoneksi dengan server Google Script-nya. Seperti itu, ini adalah langkah keempat. Monggo silakan dicoba dulu. Materinya sudah kami share, Pak, ada videonya juga nanti. Oke, bagi yang baru join, kita sudah masuk untuk go online. Caranya adalah klik publish, deploy as web app, terus di sini masih new, ini me, terus di sini ada anyone, event anonymous, terus deploy. Seperti itu. Nanti ada pilihan-pilihan yang tinggal di OK. Seperti itu. Ya, kalau ini kalau teman-teman mau ulang, kami sudah menyediakan di YouTube kami materinya. Oke. Teman-teman untuk materi, kalau yang ketinggalan, ya di sini, diklik di channelnya Alif Production, terus di playlist, ya, di playlist, terus pilih yang buat notifikasi preskripsi berbasis loksi. Ini klik. Nah, kita itu tadi sudah masuk kita ini 5 kalau di video ya. Nah, ini kalau di video di part 5 karena kalau di video kan ada overview. Nah, semua materi sudah kami jabarkan di sini. Untuk publish itu kalau sudah di deploy yang tidak amannya tidak muncul lagi, Pak. Harus ngulang dari awal. Betul, saat kita deploy ada keluar aplikasi tidak verifikasi, memang benar. Tuh.
Jadi kenapa sih harus minta perizinan? Karena ini standarnya Google. Jadi kalau teman memanfaatkan add-on-nya Chrome, itu kan biasanya minta permission nih, karena ketika nanti dikasih akses, aplikasi server ini bisa akses ke Google Sheet. Jadi dianggap semua walaupun gmailnya sama Google akan diberi notifikasi bahwa tidak aman. Tapi nggak apa-apa, karena itu kan punya kita sendiri. Kalau yang sudah terlanjur ya publish lagi Bu, publish, deploy as web app, terus all-in-one, terus di deploy. Kalau saya ini sudah di deploy, ketika saya update, misalkan saya naikkan lagi, ini saya new misalkan, saya baru aja dari Google. Untuk web URL isi adalah link kita yang dipublish. Nih. Ini link please kalau nggak di server kita cuma aja nggak keluar kanda, nggak bisa diakses oleh bot telegramnya seperti itu. Caranya putus Pak. Oke. Ya, bentar saya belum. Terdengar suara saya? Lanjut Pak Wahyudi. Oke. Kita lanjut ke, kalau di video adalah part 5, kita lanjut ke part ke-6. Kalau di video ya, part ke-6 yaitu kita menggabungkan server kita dengan server ini dengan database Google Sheet kita. Oke. Silakan rekan-rekan lihat di line ke-21. Nah, di sini script inilah yang akan menghubungkan server kita dengan database kita. Ya, silakan dibuka tadi database-nya. Nah, ID database yang mana? Yang ini. Setelah d slash sampai ke sebelum slash. Ini silakan di copy. Masukkan ke sini. Lalu, kemudian scroll ke bawah lagi. ID-nya sudah nyambung sekarang. Nah, selanjutnya adalah kita menentukan, karena ini berbasis lokasi, harus ada titik acuan, harus ada jarak maksimal anak-anak persensi dari titik itu berapa. Nah, teman-teman bisa lihat di function respond location siswa, yaitu di line ke-56.
di situ ada di sini jarak maksimal acuan saya setting 10 meter. Ini dalam meter, J. Nah, nanti teman-teman bisa rubah terserah, mau 20 meter, mau 100 meter, atau 1000 meter juga nggak masalah. Jadi, kalau siswa presensinya kurang dari jarak maksimal itu, berarti dia dianggap masih di area sekolah. Kalau dia lebih dari jarak maksimal, berarti sama bot Telegram dia dianggap berada di luar sekolah. Seperti itu. Semoga bisa dirubah sendiri, mau disetting berapa, jarak maksimal dari titik acuan yang akan kita tentukan. Itu. Nah, selanjutnya adalah memasukkan lokasi acuannya. Ya, kalau di GPS ada dua variabel, namanya latitude dan longitude. Itu bisa kita deklarasikan di function namanya get distance. Nah, ini. Nah, kita akan mengambil titik acuan dari tempat di mana sekarang teman-teman duduk di depan laptop. Ya, karena ini latihan kan, kita punya titik acuan. Nah, caranya bagaimana? Caranya, kita share dulu lokasi kita, aktifkan GPS-nya. GPS-nya teman-teman. Saya aktifkan GPS. Aktifkan dulu GPS-nya. Oke. Dulu mirroring. Oke, kita akan mendapatkan titik acuan kita dari posisi depan laptop kita. Caranya adalah kita akan share lokasi kita sendiri. Teman-teman buka Telegram, terus masuk di save message ya. Ini kita share lokasi kita, share log. Tunggu dia mendapatkan lokasi yang terdekat. Ya, ini kan akuratnya malah 2000 meter ya. Ya, sudah saya aktifkan. Oke, nah kalau sudah dapat yang akurat, teman-teman silakan buka, terus di ini ada open in nih, open in, buka dengan Google Map. Nah, tunggu. Oke, nah ini adalah lokasi acuannya, ini latitude-nya, ini longitude-nya. Jadi teman-teman silakan masukkan di sini berupa angka J. Di situ lokasinya tempat kita. Nah, ini saya klik ini yang merah-merah, di latitude-nya nih. Nah, latitude itu teman-teman masukkan di server kita.
ya, scroll ke atas ya, teman-teman. Nah, ini latitude-nya. Silakan teman-teman masukkan di sana. Jadi di sini akan saya masukkan berdasarkan tadi acuan yang ada di depan laptop kita dari GPS ya. Nah, mohon nanti kalau menentukan jarak maksimal itu karena GPS itu berapa menit berubah-ubah. Jadi jarak maksimalnya jangan pas di titik itu sebenarnya. Saya 10 meter, 20 meter atau 30 meter. Ini yang saya dapatkan tadi min 7 titik 0,970 0. Kemudian longitude-nya adalah 110 titik 2897. Oke, itu sudah semua. Jadi tadi di part ke-6 ini yaitu menggabungkan server kita dengan database. Apa yang dimasukkan? Yang dimasukkan adalah tadi ID database kita yang di atas, yang ini. Kemudian menentukan jarak maksimal siswa presensi dari titik acuan kita. Ini yang kita ketik. Kan? Kemudian evaluasi atau bukan. Ini kalau sudah, nah setiap kali ada perubahan di server kita, terutama di logic dengan database, itu harus disimpan dulu, kemudian teman-teman publish lagi. Nah, versi database, versi servernya harus kita naikkan. Pilih yang new. Ini. Kemudian di update. Oke, untuk part ke-6 kalau sesuai video sudah selesai. Oke, silakan teman-teman praktekkan dulu. Nah, ini langkahnya sudah selesai. Dua langkah berikutnya adalah kita langsung testing. Untuk ID database ya, ID database kita dapat di Google Sheet kita yang setelah di slash sampai sebelum slash edit. Nah, itu di copy, dipastekan di sini. Seperti itu. Saya akan pakai server yang sudah saya belum buat sebelumnya, yaitu SNKHA, karena ini nama pola yang mau saya bikin. Ini. Itu. Ada lagi yang mau tanya? Bisa di kolom komentar, kolom chat. Ingat saya di YouTube. Web app URL, cara mendapatkannya ya. Longitude dan latitude tidak dapat ya. Oke, cara dapat longitude nama sudah lokasinya sudah di share di chat message atau bebas lah kalau mau di RBB monggo. Oke, saya tadi nge-share lokasi saya depan laptop ini ada di sini. Nah, mapnya dibuka.
Terus ini titik 3, open in dengan Google Map. Nah, untuk melihatnya simbol merah ini aja diklik, scroll ke bawah. Nah, di sini ada nih. Ya. Terus yang tanya masalah web app URL, caranya adalah publish, deploy. Di sini ada new, pokoknya kalau mau deploy, terus di deploy. Nah, nanti kalau tidak aman, nggak apa-apa, izinkan, seperti itu. Nah, nanti akan menghasilkan link ini, link server, seperti itu. Pakai aplikasi apa? Kita cuma pakai Telegram. Database-nya pakai Google Sheet. Jadi semuanya free. Selama Google belum tutup, ini bisa kita gunakan. Ada lagi yang mau tanya? Yang web URL sudah bisa? Sudah dapat? Login. Longitude, latitude, tadi dibuka mapnya aja yang latitude sama longitude tidak pakai tanda petik ya. Karena dia nanti sebagai angka, bukan sebagai teks. Longitude, latitude itu ada di function get distance. Nih, ini nggak ada teksnya. Aktifkan server bot. Mungkin yang teman-teman ketinggalan bisa lihat di ini ya, di video yang saya buat. Aktivasi itu ada di part ke-4. Nah, ini aktivasi server di bot dengan supaya gabung ke server kita, bisa dilihat di video ini. Bagi yang teman-teman mau nyoba, nah, bisa dilihat di situ. Ada lagi yang mau tanya? Oke. Ya, Bu Dewi, materi emang sudah saya siapkan karena saya tahu ini materi kami hanya dikasih waktu 2 jam, otomatis akan ada yang ketinggalan. Oleh karena itu sudah kami persiapkan video tutorialnya. Seperti itu. Atau Pak Wahyudi, kita buka question and answer untuk langsung gitu? Bentar, Tanya jawab yang kita belum praktek untuk ini kan belum kelihatan prakteknya, Bu. Oke. Ya, ini udah selesai, Bu. Nah, sekarang kita praktek nih. Ya, lanjut, Pak. Sekarang kita praktek. Nah, masalahnya saya harus, nah, itu kan ada teman-teman sudah ada 2 akun Telegram, Ji. 2 akun Telegram, satunya orang tua dan satunya siswa. Nah, orang tua itu harus regis dulu ke sistem kita. Nah, kata kuncinya kita pakai apa? Orang tua registrasi. Nah, di sini sudah saya deklarasikan nih. Di sini yaitu pakai teks namanya ortu untuk registrasi. Jadi, saya akan pakai akun satu lagi. Harus registrasi dulu karena tadi di sini chatnya saya hapus. Berarti dia belum registrasi si orang tua ini. Nah, jadi nama botnya saya pakai yang sudah saya bikin aja ya. SMK Hamra Al-Asad. Oke, saya langkah awalnya adalah kita orang tua suruh registrasi dulu nih. Bapak Ibu wali murid silakan registrasi di bot kita. Nah, sebutkan botnya namanya apa biar orang tua bisa nyari.
Nah, orang tua udah nyari, terus orang tua ngetikkan nama teksnya ortu. Ini nanti dia akan menjawab si botnya. Selamat, Anda telah terdaftar dalam sistem notifikasi presensi. Oke, nanti di sini chat ID-nya otomatis terisi. Ini. Nah, selanjutnya barulah si siswa dalam hal ini saya tunjukkan dari sini melakukan presensi. Ntar jaringan saya juga lagi lemot. Jangan lupa untuk sistem ini siswa GPS harus aktif. Kalau orang tua nggak apa-apa, nggak aktif nggak apa-apa, karena dia hanya untuk registrasi, sekali saja registrasinya dan menerima notifikasi. Ini dari botnya, saya akan ketik kata kunci untuk masuk adalah tinggal ketik masuk. Kemudian bot akan menjawab dan memunculkan dua tombol, presensi masuk dan batal. Klik aja presensi masuk. Kemudian dia akan mengirimkan lokasi, klik OK. Oke. Nanti ada keterangannya, nih dilihat. Presensi masuk berhasil dicatat pada jam 20.34 tanggal 7 Juni 2020. Dan ini terekam di sini. Dan juga muncul di akunnya orang tua siswa. Anak Anda melakukan presensi masuk pada waktu 20.34 7 Juni 2020. Oke, materi kita sudah selesai. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Mungkin untuk Q&A. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu peserta, silakan kalau ingin bertanya secara langsung atas pemaparan Pak Wahyudi tadi. Saya selaku moderator akan mendampingi karena yang dari chat saya lihat sudah langsung dijawab oleh Pak Wahyudi tadi. Silakan Bapak Ibu mengangkat tangan yang ingin bertanya langsung. Dari Pak Salma Yusuf, Bunda, saya nyalakan mic-nya. Bunda Dewi. Oke, silakan ya. Nah, langsung dari Pak Salma Yusuf ya, dari atas ya. Oke, boleh. Pak Salma, silakan ingin bertanya apa kepada Pak Wahyudi? Pak Salma, masih hadirkah? Kalau enggak kita lewat dulu, mungkin masih dapur ambil kopi. Iya teh, lanjut teh ke yang berikutnya. Bunda Ami Kadang, silakan. Halo Bunda. Ayo Bunda. Kepencet. Oh, kepencet. Oh, oke. Oh, Bunda Yuanita. yuk. Bunda Yuanita ada? Ada. Oke, silakan Bunda. Apa kira-kira yang ingin ditanyakan Bunda? Oh, ditutup lagi. Banyak sebenarnya, Bu. Oh, silahkan Bu. Nanti lewat telegram aja, Bu. Oh gitu. Baik. Kalau gitu dilanjut ke yang berikutnya. Ada lagi teh? Nggak ada. Nggak ada ya. Mungkin Bapak masih ini teman-teman masih bingung kali ya. Oh, ini ada Bu Nunung. Oh iya. Silakan Bu Nunung. Oh, ada suaranya.
Bu Nunung masih ada? Atau masih ngambil kopi juga? Asik dapur bikin susu. ini ada Zia Salaudin. Pak Jia? Bukan, Zia Salaudin. Oh iya, Halo. sepertinya Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu. Silakan Bu. Halo, Assalamualaikum. Kedengaran suara saya, Bu? Ayo silakan Bu. Terdengar kok suaranya. Maaf tadi maaf tuh sedikit terbental. Jadi nanti bisa minta rekamannya, Bu. Oh, kalau rekaman bisa Bu. Nanti kita share di RBB ya Bu. Ada lagi yang lain kira-kira Bu? Itu tanyanya pada di kolom chat, Bu. Ya itu tadi kan udah pada dijawab juga. Udah langsung ya? Oh. Nggak apa-apa, ini masih ada yang resen. Ke Akmal Aurel. Halo? Halo? Pak sudah menghidup. Sudah mulai bersuara. Halo? Pak Akmal silakan. Kopi, kita lewat dulu. Ada suaranya apa, Pak? Halo? Oh, kalau lanjut ke Pak Chandra kali. Iya, Pak Chandra. Halo, Pak Chandra. Silakan. Halo. Ya, Halo, Pak. selamat malam. Malam. Saya mau tanya kepada Pak presenter, tadi kan ada dibuat booth telegram untuk sekolah. Itu apakah booth telegram sekolah dibuat terlebih dahulu? Kalau iya, caranya bagaimana ya Pak ya? Untuk pendaftaran ID orang tua. Terima kasih. Oke, untuk pendaftaran bot Telegram kita harus daftar di yang resmi, Pak. Itu pakai bot feeder seperti itu. Kita harus registrasi dulu, dapat token, baru tokennya kita simpan. Dikasih mati air kan cepat banget. Itu, Pak. Jadi kalau di video itu kan nanti ada di video itu kalau sudah kami sediakan di part ketiga untuk registrasi bagaimana caranya tadi seperti itu. Oke, baik Pak. Terima kasih. Siap. Baik, kita lanjut sekarang ke Nur Dwi Aftin, Bapak ini. Silakan Bapak. Pak Nur. Ya, halo. Ya, nggak salah Pak. Sekarang udah tahu Ibu, Pak. Bukan Ibu. Kemarin manggilnya Ibu soalnya. Halo Bapak. Udah jadi kenal ya, Teh? Iya. Waalaikumsalam. Silakan, Pak. Perkenalkan terlebih dahulu ya, nama saya. Kecil banget suaranya. Perkenalkan, nama saya Nur Dwi Aftin, asal dari. Oke, sip. Lanjut, Pak. Baik. Menarik sekali Pak materi yang Bapak sampaikan ya, walaupun saya masih ketika prosedur Bapak menjelaskan baru bergabung gitu kan. Untuk presensi sendiri saya pernah dengar kan di tahun 2018. Pernah diajak sama guru pengen ikut sosialisasi ini, tapi belum bisa bergabung kemarin karena ada sesuatu hal. Nah mungkin yang ingin kami tanya apa ya, aplikasi ini apakah hanya digunakan untuk absensi saja Pak? Oke. Sudah? Cuma itu? Ya. Oke. Untuk bot ini pengembangannya bisa banyak banget. Tidak hanya untuk presensi kedatangan maupun kepulangan anak dari sekolah. Bisa juga untuk notifikasi pembayaran SPP misalkan. Itu untuk inventaris barang misalkan sudah pernah kami isi masalah mengenai bot untuk inventarisir barang. Silakan bisa cari materinya di RBB.
Jadi penggunaannya macam-macam. Untuk jejak misalkan kayak jenengan bisa lihat di channel YouTube saya untuk PPDB, di mana itu akan terkoneksi juga dengan WhatsApp pakai wa.me notifikasi WhatsApp seperti itu. Oke. Berarti pengembangannya lumayan banyak juga, Pak ya? Oh, iya. Untuk fundamentalnya, kalau teman-teman memang bisa mau mendalami, bisa baca dari buku yang saya tulis. Linknya ada di channel YouTube saya tentang yang bahas ini. Kalau mau mendalami, menggabungkan. Jadi enaknya pakai Google Script adalah kita tidak kena biaya hosting. Tidak ada biaya bulanan, free. Gitu. Bahkan walaupun sudah pakai bertahun-tahun, Pak. Iya betul, kecuali Google-nya nanti bangkrut. Nah, berarti itu beda acara, berarti ini nggak bisa dipakai lagi. Oke. Siap. Oke. Oke, terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Baik, kita lanjut ke yang lain ya, Bunda. Sri Mulyani. Ibu Sri Mulyani, silakan Ibu. Halo, ya. Silakan Bu. Ya. Saya tadi ngikuti sudah sampai ke langkah yang keempat, jadi ketinggalan. Nanti saya di Telegram aja. Tanyanya di Telegram aja. Halo. Dok. Halo. Iya Bu. Gimana? Tadi ngikutinnya masuknya itu sudah ketinggalan karena gangguan internet, sudah langkah yang keempat, jadi ketinggalan. Nanti tanya pada siaran ulang nanti, coba kalau nanti di-share lagi mungkin saya bisa belajar lebih detail lagi begitu. Terima kasih. Oke Bu.